Dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Ketika permasalahan menerpa, serahkanlah seluruhnya kepada Allah, Sang Raja, dan dengan tekun kita telah bekerja sama menyelesaikannya. Dengan rasa syukur atas penyertaan Allah dalam persekutuan kita, serta kasih sayangnya yang mengangkat seluruh persoalan kehidupan kita, marilah datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Tuhan dengan mengangkat pujian dari Gita Bhakti 1 ayat 1. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, kami mengucap syukur karena siapakah kami ini hingga kami layak menghadap Dikau yang kudus, tetapi Engkau telah membuat kami berharga karena dosa dan pelanggaran Kau tutupi. Engkau tidak menghitungkan kesalahan dan Engkau mengampuni semua kejahatan kami. Sekarang kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji Dikau, Allah Maha Kasih. Berkenanlah ya Allah Bapa, melalui pemberitaan firman-Mu, serta kuatkan kami oleh Roh-Mu, supaya setia, mengasihi, dan taat memberitakan keselamatan yang telah Kau anugerahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pimpinan kami. Terpujilah Allah penebus kami, kini dan sepanjang segala zaman. Amin. Mari kita membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Kita membaca secara silih berganti. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya, sekarang dan selama-lamanya.
Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hakim pasal 7 ayat 15-25. Menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibagilah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di buyung itu, dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya, ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan, demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seseorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyir dan dari mereka, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dan dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air yang sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di Gunung Batu. Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara, opung, oma, opa, adik-adik sekalian yang ada di rumah? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan kalau kita semua sehat. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit, mungkin meriang, panas, demam, begitu ya? Tentu kita berusaha untuk pertama-tama berdoa. Dan kedua, tentu Bapak Ibu Saudara berusaha untuk minum obat atau pergi ke dokter. Tapi apapun usaha itu, kita tetap berpengharapan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita yakin dan percaya. Dengan kekuatan iman dan dengan kekuatan doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita semua ada dalam keadaan sehat. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita di minggu kelima sesudah Pentakosta dari Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai dengan 25, judulnya adalah kerjasama berbuah manis. Saudara, nama Gideon berasal dari kata Ibrani yang berarti penebang atau pemukul. Gideon adalah putra dari Yoas, seorang dari kaum Abiezer, suku Manasye yang tinggal di kota Ofra. Gideon 6 ayat 11. Sehari-hari Gideon bekerja membantu ayahnya mengelola ladang gandum dan anggur milik keluarga mereka. Dan Gideon pada saat itu hidup pada masa-masa yang sangat sulit. Pada masa-masa yang sangat sukar. Bangsa Israel saat itu ditindas hingga melarat oleh orang Midian dan orang Amalek yang membencinya. Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6 menceritakan bahwa orang Midian dan orang Amalek memusnahkan seluruh hasil ladang dan seluruh ternak orang Israel. Sehingga mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Mereka tidak lagi bisa makan dari hasil panen dan dari hasil jerih mereka. Atau bahkan mereka tidak bisa lagi menjual hasil panen mereka. Di tengah krisis ini, Tuhan memilih dan juga mengutus Gideon. Seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel. Pasal 6 ayat 15. Semula Gideon menolak, saudara-saudara. Dia merasa tidak pantas, dia merasa tidak mampu. Tetapi Tuhan meyakinkan dia dengan memberikan berbagai tanda-tanda yang ajaib. Antara lain, tanda ajaib itu adalah daging dan roti yang habis dilalap api, bulu domba yang basah di tanah kering, bulu domba yang kering di tanah yang basah, dan lain sebagainya. Atas tanda-tanda itu, Gideon yakin, Gideon percaya pada kuasa Tuhan. Dia yakin dan percaya pada firman Tuhan. Dan tanda-tanda ajaib yang diberikan oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan tanda-tanda ajaib itu selain dari Tuhan. Lalu ketaatan Gideon ini, saudara-saudara, membuat dia mampu memimpin 300 orang prajurit yang terpilih sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Bahkan dia mampu menyatukan suku Manasye dengan suku Asyer dan Naftali
untuk bekerja sama mengalahkan musuh. Saudara-saudara, di pasal yang kita baca tadi, pasal 7 ayat 15 sampai 25 menceritakan di sana tentang suksesnya penyerangan Gideon dan 300 prajuritnya atas perkemahan orang Median. Penyerangan itu dilakukan pada malam hari sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Kenapa harus malam hari? Karena itulah saat di mana orang Median kurang siaga, kurang siap menghadapi serangan. Dan kita tahu kalau kita nonton film di televisi, serangan itu akan dilakukan pada malam hari atau menjelang pagi, serangan fajar. Di saat itu orang sedang terlelap, di saat itu orang sedang enak-enaknya tidur. Dan ini saudara-saudara perintah dari Tuhan dan dilakukan oleh Gideon. Apa yang tertulis di dalam ayat 15 sampai dengan ayat 25 ini saudara-saudara jelas sekali bahwa Gideon beriman pada janji kemenangan Tuhan. Dan iman Gideon pada saat itu adalah iman yang aktif. Dia membagikan kabar baik kepada para prajuritnya yang berjumlah 300 orang itu agar mereka juga percaya dan semangat dalam berjuang. Artinya dia menginginkan bahwa 300 prajurit itu sama percayanya, sama berimannya dengan dia. Gideon beriman dan percaya pada kekuatan Tuhan. Pasti kemenangan itu akan menjadi milik mereka karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian yang kedua, Gideon juga tahu bahwa jumlah prajurit dan perlengkapan perang yang mereka miliki itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perlengkapan perang yang dimiliki oleh orang-orang Median. Karena itu dia pun mengatur strategi peperangan sedemikian rupa yang mampu menjatuhkan mental lawannya. Dan perlengkapan orang Gideon dan juga prajuritnya itu benar-benar sederhana, saudara. Tetapi kreativitas dan keberanian mereka itu menjadi kunci keberhasilan. Itu ada di dalam ayat yang ke-16. Lalu yang ketiga di situ Gideon menginstruksikan 300 prajuritnya supaya memperhatikan dan melakukan seperti apa yang dilakukannya. Perintahnya jelas saudara-saudara. Teladan yang benar, kerjasama yang baik itu akan mendatangkan kemenangan. Gideon dan juga pasukannya pada saat itu meniup sangkakala, memecahkan buyung dan berseru dengan keras di sekitar perkemahan orang Midian. Dan apa yang mereka lakukan pada saat itu membuat orang-orang Midian itu ketakutan. Itu ada di dalam ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kemudian yang terakhir di sini kita melihat ada taktik perangnya Gideon. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan taktik perang Gideon ini berhasil. Rasa takut membuat orang Midian pada saat itu tercerai-berai. Mereka berteriak-teriak, mereka melarikan diri. Bahkan Tuhan membuat mereka saling menyerang. Sehingga mereka terpukul kalah ke Abel Mehola. Dan di sanalah orang Midian akhirnya dikalahkan oleh Gideon dan 300 prajuritnya. Hasil kerjasama dari Gideon, prajuritnya, suku Manasye, Naftali, dan Asyir. Mereka menduduki segala batang air yang penting bagi keperluan sehari-hari. Lalu mereka membunuh Oreb dan juga Zeb, 2 raja Midian yang ada pada saat itu. Demikianlah saudara-saudara, kesatuan dan kebersamaan berdasarkan iman, kerjasama yang baik mendatangkan kemenangan. Tapi di atas segala-galanya Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang mengawal dan Tuhanlah yang menyertai mereka sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Saudara-saudara, dari ayat bacaan kita ini ada beberapa pembelajaran, yaitu yang pertama, ternyata kita boleh belajar tentang arti sebuah kerjasama.
kerjasama yang baik dari satu tim, dari satu kelompok, begitu ya. Kalau ada kerjasama yang baik di antara satu tim yang terdiri dari berbagai anggotanya, terdiri dari berbagai orang yang ada di dalamnya, maka tentu akan menghasilkan ya satu keberhasilan. Sebab kerjasama itu adalah kunci keberhasilan. Tapi kalau tidak ada kerjasama yang baik, saya yakin dan percaya tidak akan berhasil. Nah, bagaimana menciptakan kerjasama yang baik? Tentunya masing-masing anggota pertama dia mengetahui apa tugasnya. Nah, kalau misalnya di dalam satu pelayanan, Bapak Ibu Saudara ya, kerja yang sama yang baik ini bisa terlihat ketika ada pembagian tugas yang baik. Masing-masing melakukan tugas tanggung jawabnya masing-masing, tetapi juga masing-masing bertanggung jawab atas keseluruhan ya timnya ataupun juga kelompoknya. Artinya apa? Artinya di tengah-tengah tanggung jawabnya secara pribadi, dia juga peduli atas kesatuan atau kebersamaan kelompoknya. Di sini tidak boleh satu orang ya atau dua orang menganggap bahwa dirinya yang paling penting, tidak. Atau dia menunjukkan keegoisannya. Dia mau menang sendiri misalnya di dalam satu tim atau kelompok itu. Tidak bisa. Tapi bagaimana satu dengan yang lain dia bisa merendahkan dirinya dengan rendah hati, ya mau melayani Tuhan. Kalau dalam satu pelayanan, mau dengan rendah hati menganggap dirinya pada saat itu tidak lebih penting daripada orang lain. Itulah arti kerjasama. Jadi satu dengan yang lain merasa bahwa saya juga mampu, saya juga bisa, tetapi juga orang lain bisa. Jadi dia tidak menganggap bahwa saya hanya bisa, orang lain nggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Ibaratkan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan perjanjian baru, Rasul Paulus ya, mengibaratkan kerjasama yang baik itu ibaratnya tubuh. Tubuh kita yang terdiri dari banyak anggota. Ada tangan, ada mata, ada mulut, ya ada kepala, ada kaki, dan lain sebagainya. Berjalan bersama-sama, ya tanpa tangan, ya Bapak Ibu Saudara, bisa sih, bisa kita bekerja tapi nggak bisa sempurna. Kalau kita misalnya hanya mengandalkan kaki. Sama saja kita punya tangan, punya kaki tapi kita tidak punya otak. Bagaimana? Ya kita mungkin akan menjadi seperti orang kalau orang katakan, oh dia orang nggak punya otak, dia orang gila, dia tidak memakai pikirannya. Nah, dalam ikatan kerjasama dalam sebuah pelayan dibutuhkan semuanya. Yang bersinergi, yang seimbang. Ya menata pelayanan itu dengan baik. Tidak ada yang mengatakan aku penatua yang lebih baik, begitu ya. Aku diaken nggak bisa apa-apa kok, anak bawang. Tidak bisa seperti itu. Diaken, penatua berjalan bersama-sama sesuai dengan tugas, panggilan dan tanggung jawabnya masing-masing. Tetapi bersama-sama ikut juga memperhatikan pelayanan itu sendiri. Atau Bapak Ibu Saudara ada 6 pelekat ya, PA, PT, GP, PKB, PKP, PKLU. Masing-masing juga punya tugasnya. Nah di dalam satu jemaat itu kita bersinergi. Ada diaken, ada penatua, ada unit misioner atau 6 pelekat di dalamnya. Ada juga komisi-komisi. Kita bekerja bersama-sama. Tidak bisa menganggap bahwa pelekatku aja kok yang berjasa di gereja ini misalnya ya. Atau pelekatku kok yang hanya bisa memajukan gerejaku ini. Tidak. Tapi kita merupakan satu tim bersamaan. Seperti contohnya kita menghargai hari ini dan masih kita beberapa saat ibadah virtual online. Kalau kita rekaman ya, tidak hanya satu orang saja yang merekam kita. Ada beberapa anggota. Sebagai mixer sound ya, sebagai kamera atau mungkin juga sebagai lampu ya, lightingnya, itu ada beberapa orang. Dan hasilnya bisa kita lihat. Dalam ibadah Rabu, dalam ibadah Minggu, ya, atau juga ada simulasi-simulasi yang akan ditayangkan juga Bapak Ibu Saudara di YouTube. Nah di dalam simulasi itu Bapak Ibu Saudara bisa menonton, bisa melihat step by step. Karena pemerintah menganjurkan, termasuk juga dari Majelis Sinode, kalau sudah akan membuat ibadah, ya, ibadah di gereja,
harus mengikuti protokoler kesehatan. Nah, simulasi itu, di dalam simulasi itu maksud saya kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan step by step, satu demi satu bagaimana langkahnya. Dan kita sudah tahu ya prosedurnya, pakai masker, face shield, cuci tangan, hand sanitizer, duduknya harus berjarak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bacaan kita ini juga memberikan pembelajaran bagi kita bagaimana kita dapat menunjukkan, kalau saya sebagai seorang pemimpin, dapat menunjukkan seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bisa mengkoordinir anggotanya dengan baik. Dan ini ditunjukkan oleh Gideon. Gideon bisa mengkoordinir 300 orang prajurit pada saat itu karena betul-betul dia mengandalkan Tuhan. Kita pun sebagai seorang pemimpin dimanapun, khususnya kalau dalam pelayanan kita, yang kita andalkan hanya Tuhan, bukan orang lain. Kita mengandalkan Tuhan untuk memimpin pelayanan kita, siapapun itu. Dia sebagai seorang pemimpin, apakah pendeta, apakah para ketua-ketua pelekat, apakah penatua atau diaken, kita bisa memimpin anggota kita bisa memimpin jemaat kita hanya dengan mengandalkan Tuhan. Artinya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita meninggalkan keegoisan kita. Kita meninggalkan ya kepentingan diri kita sendiri. Kita meninggalkan keangkuhan kita. Kita meninggalkan kesombongan kita. Ibaratnya ilmu padi ya, semakin berisi dia semakin menunduk. Artinya dengan kerendahan hati kita, kita mohon pimpinan dan petunjuk Tuhan supaya kita bisa memimpin anggota ataupun juga memimpin jemaat kita dengan baik, dengan hikmat dari Tuhan. Amin. Saat teduh. Selesai. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta Penebus. Setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta Penebus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk kami dapat menjadi seorang pemimpin yang hanya mengandalkan Tuhan, yang dengan rendah hati meninggalkan keegoisan kami, kesombongan kami, tetapi kami hanya meminta petunjuk, kebijakan dari Tuhan untuk dapat memimpin dimanapun kami berada sebagai seorang pemimpin.
Terlebih ketika kami ada dalam pelayanan gereja Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pengurus ke-6 pelayanan kategorial. Terima kasih juga firman-Mu mengajarkan kami arti kerjasama yang baik. Kami juga boleh bekerja sama dengan baik sesama kami pengurus dan anggota. Dan kami sebagai pengurus maupun juga anggota, kami juga bisa menciptakan pelayanan kami yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar dalam kebersamaan berdasarkan iman, berdasarkan kreativitas dan kerjasama, semua itu boleh mendatangkan pelayanan kami yang menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, lindungi dan sertai kami bagi para pemimpin kami, supaya mereka juga dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Sertai kami pelayanan Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus juga maha baik, menyertai kami yang beribadah virtual di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati keluarga kami masing-masing. Kami juga mau berdoa buat mereka saat ini yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam persoalan. Tolong Tuhan, Engkau juga boleh memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau juga boleh menghibur mereka, karena kami percaya penghiburan dan pengharapan yang sejati hanya kami terima dari Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi yang sakit di rumah atau di rumah sakit, sembuhkan mereka Tuhan, berikan juga pemulihan ketika mereka juga sudah berusaha ke dokter ataupun juga minum obat-obatan. Tapi kami percaya dokter dan tabib yang baik itu hanya Engkau Tuhan. Engkau boleh memakai para dokter, Engkau boleh juga memberkati dan menguduskan setiap obat-obatan yang diminumnya Tuhan. Tetapi kesembuhan yang ilahi datang dari Tuhan. Kami berdoa bagi para duda, janda, anak yatim piatu. Tuhan Yesus juga boleh mencukupkan kebutuhan mereka, termasuk mereka yang sudah lansia Tuhan. Kami juga menyadari kerentanan tubuh kami, meskipun aturan pemerintah protokoler kesehatan juga tidak mengharuskan kami untuk beribadah di gereja, tatap muka. Tapi kami percaya iman kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kami saat ini juga boleh membangun kebersamaan dengan keluarga kami dengan baik Tuhan. Dan biarlah itu tetap ada antara kami orang tua dengan anak dan dengan cucu-cucu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kami yang melayani Tuhan dan kami GPB Sangkakala yang berdomisili di dalam kompleks perumahan sederhana Kodam Kebun Jeruk. Sertai lindungi kami Tuhan, gereja kami termasuk kami yang dipastori dan juga yang di kantor, yang bekerja, pegawai semua Tuhan, lindungilah kami. Berikanlah kesehatan bagi kami, khususnya juga pada saat ini masih juga ada COVID-19 Tuhan. Kami yang bepergian datang ke gereja kami ini untuk bekerja, tolong Tuhan, jauhkan kami dari penyakit itu Tuhan. Berikan kesehatan dan kekebalan di dalam tubuh kami. Kami juga mau berdoa untuk kami masing-masing yang berulang tahun sepanjang sepekan ini. Berikan kesehatan, kesukacitaan bagi kami yang berulang tahun yang merayakan pertambahan satu usia maupun juga ulang tahun perkawinan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Ampunilah kami, dosa dan kesalahan kami. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita melakukan nyanyian Gita Bakti 78 ayat 1 dan 4. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh, bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau atas kuasa dan kasih-Mu yang besar bagi dunia. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, agar berguna demi pelayanan gereja-Mu. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Marilah kita pergi memberitakan firman Tuhan melalui hidup dan kerja kita sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambahkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Terimalah berkat Tuhan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Amin.